Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Jakarta, senang sekali saya Kanti Ismi Saras Putri bisa menyapa keluarga Jakarta dalam podcast Keluarga Jakarta. Ruang diskusi kita bersama untuk membangun keluarga yang aman, hangat, dan berdaya. Keluarga Jakarta, akhir-akhir ini kita cukup sering mendengar berbagai informasi dan pemberitaan terkait kekerasan yang melibatkan anak. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian bersama terutama bagi orang tua dan juga keluarga. Setiap kasus kekerasan memiliki berbagai latar belakang, namun banyak ahli menekankan bahwa lingkungan terdekat anak, terutama keluarga, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk rasa aman serta ketahanan anak dalam menghadapi berbagai situasi. Seperti kita pahami juga, keluarga memang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk anak, tempat anak merasa dekat, didengarkan, dan juga punya ruang untuk bercerita tanpa rasa takut. Nah, di podcast kali ini kita akan ngobrolin hal itu lebih dalam lewat topik cara ampuh cegah anak dari tindak kekerasan melalui kelekatan keluarga. Untuk membahas topik ini, kita sudah bersama dengan narasumber yang berkompeten dan juga berpengalaman dalam penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. Telah hadir bersama kita Raden Dika Permata Diraja, SPPSA atau Spesialis Pekerja Sosial Anak, tenaga ahli pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, UPT Pusat Pelindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta, dengan pengalaman di bidang perlindungan anak dari tahun 2015 sampai dengan saat ini. Nah, keluarga Jakarta telah hadir bersama kita. Halo Mas Dika, apa kabar? Baik Mbak Kanti. Alhamdulillah kita senang banget nih pada hari ini karena kita kedatangan narasumber yang pastinya udah ahli di bidangnya. Dan sebelumnya juga saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Keluarga Jakarta pada hari ini. Nah, Mas Dika sendiri nih sekarang kita akan mengobrolin topik yang pastinya itu relate banget nih ya. Baik untuk keluarga ataupun orang tua. Pastinya juga untuk sehari-hari kita ini pastinya penting banget ya Mas Dika ya. Sebelum untuk mengawali podcast kita kali ini, obrolan kita ini mengenai tadi cara cegah anak itu dari kekerasan melalui kelekatan keluarga. Sebagai background Mas Dika ini adalah sebagai tenaga ahli di PPPA DKI Jakarta yang memiliki background pekerja sosial. Mas Dika ini kan aktif ya menangani kasus-kasus ataupun isu mengenai pemenuhan hak korban perempuan dan anak yang dilaporkan ke Pusat PPA DKI Jakarta. Bisa diceritakan gak sih nih Mas, sebenarnya peran dan fokus Mas Dika itu seperti apa sih dalam keseharian dengan background pekerja sosial di Pusat PPA DKI Jakarta? Ya, tentunya juga sesuai dengan peraturan dan juga ketentuan yang berlaku di lingkup Provinsi DKI Jakarta. Pada dasarnya Pusat PPA di sini menyediakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan. Kami di sini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan yang komprehensif bagi para anak ataupun perempuan yang memang mengalami tindak kekerasan dan juga melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan. Tentunya kalau kita bicara kebutuhan sangat kompleks, baik itu dalam aspek psikologi, hukum, sosial, kesehatan, dan sebagainya begitu. Sehingga peran utama yang kami lakukan, terutama sebagai tenaga ahli nih Mbak Kanti, tentunya di sini memastikan bahwa layanan bisa dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan peraturannya dan juga ketentuannya sehingga dapat dilakukan pelayanan prima kepada para warga, pada keluarga Jakarta yang tentunya membutuhkan di sana. Kami juga tidak bekerja sendirian, bahkan banyak SKPD terkait lainnya, dinas sosial, dinas kesehatan, para profesi yang kompeten untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak dan keluarga. Baik, tapi selama Mas Dika melakukan pendampingan tersebut, kira-kira ada tantangan apa aja sih Mas? Misalkan tantangan yang sering dihadapi dari orang tua, ataupun dari kasus-kasus yang pernah melapor nih di Pusat PPPA itu terkait pengasuhan pada anak tuh apa aja sih tantangannya? Baik, kalau bicara tantangan nih Mbak Kanti, mungkin saya bisa tarik pengalaman mendapatkan informasi dari para keluarga, baik itu pengalaman-pengalaman termasuk juga di luar DKI Jakarta barangkali ya. Dan
saya mendapatkan banyak informasi, diskusi bersama para orang tua, di mana masalah yang sering ditemukan di lapangan itu adalah perihal kelekatan keluarga, begitu. Ada situasi di mana bahwa ada anak yang lebih dekat dengan ibunya misalkan, atau sebaliknya. Ada anak yang merasa cemas ketika misalkan dia ditinggal oleh ibunya karena dia merasa cukup dekat, gitu ya, atau bahkan ada juga anak yang menghindar dari keduanya. Makanya kalau kita bicara kelekatan, Mbak Kanti, ada perasaan cemas, ada perilaku menghindar, begitu, maka itu bisa dikatakan juga menjadi salah satu tantangan bagi anak di dalam keluarga tersebut, begitu. Yang tentunya nantinya kita harapkan di sini, Mbak Kanti, para keluarga Jakarta juga melakukan pengasuhan-pengasuhan yang baik dalam hal memberikan kehangatan atau rasa aman kepada anak-anak yang tentunya membutuhkan kasih sayang dari kita semua, kurang lebih seperti itu. Dan kita juga berbicara bagaimana peran dari ayah dan ibu, yang kita harapkan juga, Mbak Kanti, bahwa peran ayah penting, peran ibu penting, kemudian peran keluarga juga itu penting. Memang dari segi tantangannya itu bagaimana peran-peran ini bisa kita optimalkan bersama, sehingga memang butuh upaya dari kita semua agar pengetahuan perihal pengasuhan dan sebagainya itu bisa kita tingkatkan bersama-sama. Baik, tadi kan berarti kita bisa tarik nih ya Mas, kalau misalkan tuh tidak hanya dari salah satu pihak ya, ataupun dari ibu ataupun ayah, tapi kedua Betul. orang tua ini sangat memiliki peran yang sangat penting dalam pola pengasuhan anak. Terus tadi sempat disinggung mengenai upaya. Mungkin boleh di-share nih ke keluarga Jakarta, upaya-upaya apa saja sih yang bisa kita tanamkan dalam proses kelekatan keluarga terhadap anak? Ya, baik, terima kasih Mbak Kanti. Jadi yang langkah pertama yang penting untuk bisa diperhatikan adalah visi dari keluarga, visi pengasuhan dari keluarga. Nah, visi di sini Mbak Kanti untuk bisa menyamakan perspektif tentang pengasuhan dari orang tua ataupun keluarga ini tidak mudah. Kita mengetahui nih Mbak Kanti bahwa kita berbicara pola pengasuhan, itu kita mengenal yang pertama pola pengasuhan yang otoriter. Kalau otoriter di sini sifatnya keras, bahkan ada yang kasar, dan suara anak mungkin tidak begitu didengarkan. Selain itu ada juga yang situasi di mana permisif, jadi tidak memiliki aturan-aturan atau batasan-batasan yang jelas, atau misalkan segala keinginan dari anak itu mungkin dikabulkan, begitu ya, bahkan cenderung situasi-situasi tertentu dibiarkan contohnya. Dan yang terakhir itu adalah autoritatif, di mana di sini bentuknya itu dia hangat gitu ya, tetapi tegas tapi bukan kasar gitu. Nah, dari ketiga pola pengasuhan itu Mbak Kanti, bahwa untuk bisa menyamakan perspektif, visi, menentukan mana yang tepat tidak mudah. Kenapa? Karena orang tua atau keluarga dia juga memiliki pengalaman pengasuhan yang berbeda-beda tentunya. Konkretnya 2 kepala menjadi 1 itu pun juga butuh proses. Makanya kita butuh yang namanya dialog, family meeting, diskusi, bedah ilmu baik dari segi agama kah, psikologi, parenting, perundang-undangan atau hukum, sosial, ekonomi dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Karena tantangannya kalau di lapangan adalah secara teksnya mungkin autoritatif menjadi pengasuhan yang ideal begitu, hangat, tegas. Tapi ketika kita berbicara di lapangan itu juga butuh yang namanya diskusi lebih banyak bersama keluarga dan orang tua. Anak juga terkadang tidak hanya diasuh oleh orang tua saja, oleh ayah dan ibu, tetapi di situ ada peran keluarga sedarah lainnya misalkan. Entah itu kakek nenek, paman bibi, dan sebagainya. Itu yang perlu didiskusikan. Belum lagi nanti kita berbicara batasan-batasan, perihal reward and punishment misalnya begitu ya. Apakah ketika ada perilaku negatif, kesepakatan dari para orang tua atau keluarga, mau seperti apa nih gitu. Ada contoh misalkan dia hak sementaranya ditunda dulu. Misalkan yang biasanya nonton TV, sekarang tahan dulu untuk sementara karena ada suatu perilaku misalkan.
Atau misalkan ketika dia coret-coret tembok gitu ya, kemudian kita sebagai orang tua, nak bantu bersihkan misalnya ya, itu juga sebagai bentuk punishment misalnya, tapi tidak dengan melakukan tindak kekerasan Mbak Kanti gitu ya. Dan hal-hal tersebut pun itu memang perlu kesepakatan gitu. Berbicara visi kita bisa panjang lebar mendiskusikan bagaimana bisa menyamakan visi misi dari keluarga agar pengasuhan itu bisa tepat. Nah, yang kedua nih Mbak Kanti, yang menarik itu adalah bagaimana orang tua atau keluarga melakukan kegiatan bersama dengan anak. Salah satu bentuknya itu bisa kita ambil contoh misalkan bermain dengan anak. Kalau Mbak Kanti sendiri sudah punya anak atau gimana Mbak? Alhamdulillah udah punya anak 2. Anak 2. Jadi sebenarnya ini juga bisa buat jadi masukan ilmu juga untuk saya Mas Dik, kayak dari segi pola asuh terhadap anak juga. Apalagi kan tadi menjalankan visi misi antara 2 kepala menjadi 1. Itu kan tidak mudah ya, jadi butuh ada kesepakatan bersama bagaimana untuk cara kita mengatur pola asuh anak ini tanpa adanya tindak kekerasan ya Mas. Betul. Jadi tadi ada reward atau punishment-nya juga, jadi segala punishment-nya itu kan tidak harus dalam bentuk tindak kekerasan, tapi bisa dijalankan dengan cara yang baik-baik ya. Nah, kita bermain nih Mbak Kanti, bermain sama anak. Biasanya kalau Mbak Kanti bermain sama anak ini menggunakan cara yang seperti apa kalau boleh tahu nih? Biasanya sih kita bonding time sih Mas. Apalagi kan saya ini kan sebagai working mom ya, yang bekerja dan nggak bisa selalu ada, mungkin nggak selalu ada buat sama anak. Tapi disitulah meluangkan waktu sih. Kayak misalkan pulang kerja, saya sempat bertanya bagaimana kegiatan anak setelah sekolah. Terus apabila dia ada kendala-kendala, biasanya disitulah peran saya membantu apabila memang ada tugas sekolahnya ataupun ada kendala dengan teman-temannya. Tapi overall semua bisa dijalankan bareng-bareng sih, tugas sama suami dan anak dalam pengasuhan anak. Oke, menarik ya Mbak Kanti. Iya, ketika kita menjadi orang tua ya Mbak Kanti, kadangkala ketika kita bermain dengan anak begitu ya, mungkin inisiatif pertamanya itu muncul dari kita misalnya. Pernah nggak ada pengalaman itu? Kayak contoh misalkan, kita main pasir bareng-bareng yuk misalkan. Pasirnya kita bikin jadi bentuk kepiting, kita bikin ini ya dan sebagainya contohnya. Itu menarik tuh, anak-anak ikut dan sebagainya gitu ya. Itu menjadi salah satu cara anak bonding dengan orang tuanya. Nah, yang menarik lagi Mbak Kanti begitu ya, bahwa kita tahu seorang anak ini imajinasinya sangat luar biasa gitu ya. Saya kemarin baru dari salah satu perbelanjaan melihat ada anak ikut lomba mewarnai begitu ya, di mana anak ini mewarnainya itu beragam. Imajinasi itu sangat luar biasa. Itu sebagai bentuk bahwa anak mempunyai imajinasi yang sangat tinggi begitu. Dan termasuk bagaimana dia melakukan kegiatan atau aktivitas permainan. Nah, menarik juga ketika misalkan para keluarga Jakarta di sini ya, ketika bermain bersama anak, justru inisiatifnya itu berangkat dari si anak itu sendiri. Jadi anak yang menginisiatif atau mengusulkan atau ide bagaimana dia mau melakukan permainan contohnya. Jadi dari anaknya duluan ya, yang mulai untuk ingin melakukan apa gitu ya. Betul. Dan kita sebagai orang tua maka butuh untuk bisa masuk ke dalam imajinasi dari si anak. Itu tidak mudah gitu ya, tapi itu bisa dicoba. Minimal 5 sampai dengan 10 menit dalam satu harinya tentunya. Nah, yang tantangannya Mbak Kanti, ketika anak punya ide untuk bermain dengan orang tua begitu ya, orang tua punya tantangan agar dia ini bisa fokus. Baru semalam nih anak saya begitu ya, yang kedua ngajak main tebak warna menggunakan mobil-mobilan. Jadi dia yang ngajak gitu ya, dia yang ngajak, "Pah, ini warna apa?" Kurang lebih gitu intinya. Saya jawab warna merah dan seterusnya. Singkat cerita beberapa waktu kemudian handphone saya nyala gitu ya. Handphone saya nyala, saya lirik ke bawah. Anak saya bilang, "Pah, jangan lihat handphone dong, jangan main handphone," misalkan kayak gitu. Jadi ada perasaan-perasaan di mana ketika kita tidak fokus, maka anak juga merasakan di situ Mbak Kanti. Atau misalkan ada kalimat-kalimat, kalimat-kalimat, "Nak, udah ya mainnya." Padahal tuh lagi asik-asiknya sama si anak misalnya. Terus juga, "Nak, kayaknya ini udah terlalu lama nih, udah kemalaman," misalnya gitu ya. Atau kita ngelihat jam contohnya. Itu beberapa bentuk yang sebetulnya penting halnya kita bisa berkomitmen untuk bisa bermain bersama dengan anak. Karena apa Mbak Kanti? Sama seperti kita nih orang dewasa. Saya dengan Mbak Kanti contohnya misalnya kita bekerja itu merupakan kegiatan yang serius. Nah, sama seperti anak yang bermain itu juga merupakan kegiatan yang serius gitu ya. Nah, permainan itulah yang kita bisa harapkan untuk bisa meningkatkan kehangatan pada si anak ya. Yang kedua, tidak kalah penting nih Mbak Kanti. Selain visi, kemudian
menciptakan kehangatan, yang kedua itu adalah bagaimana kita menciptakan rasa aman. Jelas di sini bagaimana caranya agar anak ini tidak dalam situasi terancam di dalam keluarga. Tentunya wajib hukumnya tidak melakukan tindak kekerasan. Itu juga berangkat dari mana visi misi yang tadi tuh Mbak. Diskusinya mau kayak gimana antara nih? orang tua tadi Betul. itu ya. Kalau kita sepakatnya pakai pola otoriter, susah tuh kita mau nerapin yang istilahnya itu tanpa adanya kasar, keras gitu ya, kalimat-kalimat yang keras dan seterusnya begitu. Nah, dimulai dari lingkup terkecil terlebih dahulu agar di mana keluarga tidak melakukan tindak kekerasan, dan ketika ada keterancaman itu juga bisa diperhatikan. Yang berikutnya itu adalah bagaimana keluarga dan anak di sini bisa saling percaya. Saling percaya di sini langkah pertama adalah bagaimana kita mendengarkan suara dari anak, Mbak Kanti. Ini juga tidak mudah nih, gitu ya. Orang dewasa, kita mendengarkan pendapat dari anak, kemudian kita renungi, nah ini baiknya seperti apa ya, gitu kan. Sampai sesimpel mungkin pengalaman anak Mbak Kanti atau para keluarga Jakarta begitu ya, ada anak memilih warna baju yang mau dipakai. Kalau kita sebagai orang dewasa mungkin mikirnya udah pakai aja yang merah misalnya, gitu kan. Tapi ya karena kita dengerin suara anak gitu ya, kita diskusi di sini mau pakai baju yang warna apa nih misalnya gitu ya. Meskipun mendengarkan suara anak ini pun butuh batasan-batasan. Tidak semua keinginan anak itu kan dikabulkan ya Mbak Kanti. Jadi nggak seharusnya selalu dipenuhi gitu ya? Iya gitu. Kalau memang sekiranya tidak baik, berarti harus ada batasannya nih dari orang tua itu ya. Betul. Yang berikutnya lagi yang menarik itu Mbak Kanti adalah kasih sayang positif. Nah, kasih sayang positif di sini adalah kita juga sebagai orang tua penting sekali untuk melakukan kontak fisik yang positif kepada anak. Contoh misalkan tadi kita udah bermain 5-10 menit satu hari fokus untuk anak gitu ya. Yang kedua misalkan kita juga bisa melakukan memeluk anak minimal misalkan satu hari 3 detik contohnya minimal gitu ya, memeluk anak dengan kasih sayang. Atau disepakati juga nih bersama para orang tua atau keluarga, ketika anak ini muncul perilaku positif, maka bentuk apa, reward apa. Nah ini kita ngebedah reward nih, rewardnya mau seperti apa. Reward yang sangat baik yang bisa kita terapkan, contohnya misalkan kalimat-kalimat positif ya. Anak berperilaku baik, positif, nak papa bangga sama kamu, kamu sudah merapihkan kamar kamu, contohnya gitu ya, kalimat-kalimat positif. Dipadu-padankan dengan sentuhan fisik nih Mbak Kanti. Contoh mengusap kepala, mengusap pundak begitu ya. Nah, papa bangga sama kamu. Mamah bangga sama kamu misalkan gitu. Itu bentuk-bentuk yang bisa kita perkuat begitu ya dalam hal aspek kasih sayang. Yang terakhir itu adalah ketanggapan. Nah, bagaimana langkah kita di sini Mbak Kanti peka terhadap perubahan perilaku terhadap anak gitu. Misalkan ada anak pulang sekolah contohnya biasanya hari sebelumnya itu ceria, setelahnya mungkin dia diem merenung begitu kan. Nah ini kalau kita peka sama anak pasti kan kita penasaran di situ ya, penasaran. Kita mungkin kalau sebagai orang dewasa Mbak Kanti pengennya langsung nanya, kamu kenapa sih kan gitu ya. Tapi ya kalau kita butuh perlahan bersama dengan anak, saya kira juga ini butuh beberapa tahapan begitu ya untuk memastikan bahwa contoh-contoh kalimat sederhananya, nak kamu merasa tidak aman ya, papa atau mama hadir bersama kamu ya, misalkan itu untuk memancing barangkali anak untuk bisa terbuka, berkomunikasi dan sebagainya begitu. Oke, jadi bisa diartikan ya Mas Dika, kalau misalkan perilaku anak ini ternyata itu berpengaruh ya dari keluarga itu sendiri, bagaimana nanti dia bisa bersosialisasi di luar lingkungan keluarga, seperti di sekolah, dengan teman-teman sebayanya. Apabila di keluarga itu sendiri positif, berarti kan akan berdampak positif juga pembawaannya terhadap anak di luar gitu kan ya Mas Dika ya berarti ya? Iya betul Mbak Kanti. Harapannya upaya-upaya tadi, kalau tadi saya mencatat ada 6 cara ampuh untuk meningkatkan kelekatan keluarga gitu ya. Dari mulai visi misi, kemudian juga kegiatan bersama, kasih sayang positif dan lain sebagainya gitu. Yang harapannya upaya-upaya tersebut yang bisa kita lakukan sebagai keluarga bisa meningkatkan kelekatan pada si anak. Tapi ada hal yang menarik sih tadi terkait visi misi, kan ada 3 pola asuh ya, seperti tadi otoriter dan sebagainya itu. Tapi
di zaman sekarang ini kan banyak ya orang tua itu yang menjadi pembanding. Pola asuh seperti ini nggak baik. Padahal itu kan balik lagi ya Mas, bagaimana visi misi antara kedua orang tua itu dalam mendidik anaknya. Jadi tidak bisa disalahkan ya pola asuh itu benar atau tidak, karena kan balik lagi dari keadaan keluarga masing-masing. Seperti itu kan ya? Iya, yang terpenting Mbak Kanti, utamanya keluarga harus punya rencana ya dalam hal pengasuhan. Dan mungkin saya bisa ambil contoh kasus ya, salah satu responden di mana dia punya pengalaman melihat atau menganggap bahwa pengasuhan permisif itu sebetulnya pengasuhan yang tepat. Nah, yang menariknya nih Mbak Kanti, kalau kita bicara tentang pengasuhan, tadi kan kalau secara teks ya, secara textbooknya, saya kira pengasuhan otoritatif nih aman nih buat anak gitu ya. Tapi ada juga yang berpendapat enggak, permisif Mas Dika yang tepat itu. Karena saya dulu mengalami bahwa, ini respondennya bilang begini, saya mengalami dulu orang tua saya melakukan pengasuhan tersebut itu tepat. Nah, dia pun dari ketiga jenis atau pola pengasuhan itu dia sudah paham definisinya, gitu ya. Di samping itu juga saya coba triangulasi data nih. Saya coba diskusi juga dengan orang tuanya. Kebetulan respondennya udah dewasa. Respondennya dewasa dan masih ada orang tuanya. Orang tuanya pun mengakui, iya Mas Dika, saya di sini memang melakukan pengasuhan yang permisif sifatnya gitu ya. Bahkan semua keinginan dari anak saya kabulkan. Batasan-batasan ya silakan anak yang menentukan gitu. Dan si anak tersebut yang saat ini usianya dewasa, respondennya begitu ya, juga menyampaikan bahwa itu tepat buat saya, kurang lebih gitu. Saya tanya kembali, ketika misalkan nanti kelak punya anak, mau menggunakan pola bagaimana, saya tetap concern, tetap akan menggunakan pengasuhan permisif. Gitu. Berarti balik lagi ya ke individu pilihannya masing-masing. Ketika misalkan saya membicarakan di situ adalah misalkan ini sangkut pautnya juga dengan social learning nih, bagaimana individu ini ternyata dapat berpengaruh sekali dari lingkungannya tadi, gitu. Bagi dia mungkin menurutnya yang tepat itu permisif gitu ya. Ada juga bahkan yang bilang nih kayaknya otoriter yang tepat, gitu. Nah, kalau saya secara pribadi menyarankan bahwa memang pengasuhan yang tepat, yang aman, begitu ya. Bagaimana orang tua dapat melihat pengasuhan yang sifatnya hangat, sifatnya tegas, tapi tidak kasar, dan juga tidak cenderung membiarkan. Gitu. Ada anak lalu lalang di jalanan gitu ya, nyebrang, kemudian ketika ada motor mendekati, apakah dia akan was-was atau bagaimana nih? Atau ada cenderung membiarkan gitu. Ada juga yang seperti itu saya lihat gitu ya. Nah, ini kan juga bentuk-bentuk yang perlu dilihat oleh orang tua, mana yang tepat, mana yang bisa kita lakukan sebagai orang tua agar anak bisa hangat, bisa percaya dan melihat bahwa keluarganya ini sebagai tempat yang aman buat si anak gitu. Dan itu kan tadi dari sisi pola asuh ya, tapi kita balik lagi nih ke perkembangan zaman nih Mas Dika. Sekarang ini kan teknologi udah berkembang dengan sangat pesat. Banyak banget anak itu sudah mengenal banyak teknologi, gadget, gaming, dan lain-lain. Sangat penting pastinya bagi orang tua ini untuk melakukan batasan screen time. Nah, itu bagaimana sih Mas upaya-upaya dalam melakukan screen time itu, tapi dalam batasan dan pengawasan orang tua gitu. Iya. Nah, screen time ini gitu ya, contoh misalkan apakah boleh kita melakukan kegiatan bersama dengan anak, tapi medianya televisi contohnya? Boleh, itu kegiatan bersama. Tapi memang kegiatan seperti itu memang kegiatan yang satu arah, gitu ya, kegiatan yang satu arah. Apalagi ada juga situasi di mana misalkan bapaknya atau ibunya main handphone lebih dari 1 jam, anaknya juga nonton YouTube misalkan lebih dari 1 jam. Nah, ini kan kalau kita bicara tadi pola pengasuhan, visi, batasan gitu ya, tentunya kan butuh diatur apakah mau sedemikian rupa atau bagaimana gitu ya. Meskipun ada juga tantangan dari orang tua merasa lelah, capek setelah seharian bekerja dan sebagainya, ingin me time misalnya gitu ya. Nah, saya kira itu butuh dialog tuh antar orang tua ya. Bagaimana yang utama itu bisa mengingatkan kepada anak bagaimana untuk mengupayakan upaya komunikasi terlebih dahulu. Contoh misalkan
ketika misalkan kita ambil handphonenya, sedangkan bapaknya masih main handphone, itu cukup membingungkan bagi kacamata anak, betul. gitu ya. Sehingga anak pun juga harus mengetahui kenapa batasan bermain handphone itu harus dibatasi, gitu. Jadi tidak serta-merta juga begitu ya, kamu nggak boleh ya main handphone misalkan lebih dari 1 jam nih. Sebelum di situ itu juga harus ada dialog dengan anak, harus didengarkan juga tuh. Kita komunikasi dulu nih sama anak batasan-batasannya seperti apa begitu ya. Yang paling penting ada komunikasi terlebih dahulu kepada anak sehingga komunikasinya tidak satu arah tapi menjadi dua arah ya. Gitu. Jadi menjalin komunikasi antara orang tua dan anak itu akan bisa memberikan pemahaman yang lebih dengan dicontohkan juga dari orang tua itu sendiri. Nah, balik lagi ke Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak nih Mas Dika. Tadi kan kita udah banyak bahas mengenai cara-cara ataupun pola asuh kelekatan keluarga. Tapi untuk kasus tindak kekerasan pada anak yang saat ini ditangani di Pusat PPA DKI Jakarta, kira-kira kasus apa saja sih yang sudah ditanganinya Mas? Ya, kalau bicara kasus ya Mbak, karena di Pusat PPA ini kan Perlindungan Perempuan dan Anak. Anak kita memberikan pendampingan khususnya kepada anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Salah satunya anak-anak korban tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, eksploitasi, penelantaran dan lain sebagainya begitu. Begitupun juga dengan perempuan dewasa gitu ya. Dan memang angka tertinggi yang dimana kami dampingi baik itu anak ataupun perempuan, kasus tertinggi yang didampingi itu adalah pada kategori kekerasan seksual dan juga KDRT. Itu yang sampai dengan saat ini menjadi concern salah satunya untuk diberikan pendampingan kepada yang membutuhkan. Oke, berarti ada banyak upaya dan juga cara-cara pendampingan yang sudah diberikan ya Mas kepada tadi korban-korban yang melapor di Pusat PPA DKI Jakarta ya. Nah, jadi keluarga dan masyarakat ini mempunyai peran penting untuk pencegahan dan juga penanganan tindak kekerasan kepada anak. Jika kita ingin mengingatkan nih kepada keluarga Jakarta, layanan apa saja sih Mas yang bisa diakses keluarga Jakarta di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak? Iya Mbak Kanti, jadi Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak ini merupakan lembaga di bawah naungan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta gitu ya. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pak Gubernur, Pak Pramono Anung beserta seluruh jajaran, kemudian Ibu Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dwi, pemerintah berkomitmen untuk layanan perlindungan perempuan dan anak hadir di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita membicarakan hilirnya, maka hilirnya itu memang ada di pusat PPA. Ketika adanya tindak kekerasan, maka salah satu layanan yang bisa diakses oleh keluarga Jakarta itu adalah pusat PPA salah satunya. Kami menyediakan di sini adanya akses pengaduan, datang langsung ke kantor pusat PPA di Pulau Gadung, kemudian hotline di pusat PPA 24 jam, Mbak Kanti, dan juga ada 44 pos pengaduan yang dimana di masing-masing kecamatan juga tersedia teman-teman tenaga layanan profesional yang dimana bisa menerima laporan dan juga konsultasi perihal perlindungan perempuan dan anak. Adapun situasi-situasi khusus manakala situasi darurat tidak dapat hadir, tidak dapat datang ke kantor atau ke pos begitu ya, maka kita juga menyediakan layanan penjangkauan begitu. Di luar daripada itu Mbak Kanti, ada juga integrasi, maksudnya seperti contoh BUMD di DKI Jakarta, Transjakarta kah, LRT begitu ya. Ketika ada hal-hal yang terjadinya tindak kekerasan itu juga bisa terintegrasi dengan pusat PPA begitu. Dan banyak ya, PT KAI pun demikian, transportasi juga mulai dalam layanannya campaign tentang pencegahan kekerasan begitu ya. Dan ketika keluarga Jakarta juga misalkan mengakses kepolisian terdekat ataupun ke puskesmas, itu juga bisa terintegrasi dengan kami begitu manakala itu terjadi tindak kekerasan. Belum lagi kanal-kanal pengaduan yang lain ya, dengan mitra-mitra terdekat, Kemen PPA, Sapa 129, Komnas Perempuan, KPAI, Kemensos, KPAI, dan seterusnya begitu ya, itu juga terintegrasi dengan pengaduan di PPA DKI. Nah, yang menariknya juga di sini Mbak Kanti, Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan pelayanan yang sifatnya ini umum gitu ya, adanya ini di hulunya gitu. Bukan perihal tentang tindak kekerasan, tapi sifatnya umum.
maka keluarga Jakarta juga bisa mengakses layanan Puspa namanya gitu. Di mana layanan Puspa ini juga bisa diakses melalui website Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Itu keluarga Jakarta bisa lihat di situ banyak konselor, parenting kah, hukum dan sebagainya yang bisa diakses sesuai kebutuhan. Beberapa waktu lalu, ini cerita ya Mbak Kanti ya, ini istri saya minta coba akses nih layanan Puspa gitu ya, karena emang lagi butuh juga gitu ya, lagi butuh second opinion tentang parenting dan sebagainya gitu ya. Singkat cerita ada pertemuan online gitu ya, ada saran dan seterusnya. Dan istri saya menyampaikan gitu kan, dari angka 1 sampai 10 berapa nilainya? 9 katanya. Nah, luar biasa. Yang berarti apa? Bahwa dengan katarsis, dengan upaya-upaya yang bisa diakses mudah oleh masyarakat, oleh keluarga Jakarta, bahwa itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ketika misalkan di luar daripada itu dengan dinas kesehatan contohnya gitu ya, ada puskesmas, di puskesmas ini terdekat, di puskesmas terdekat juga sekarang ini sudah ada psikolog klinis yang tersedia gitu. Ketika misalkan keluarga Jakarta butuh konsultasi yang mungkin sifatnya bukan tindak kekerasan gitu ya, butuh konsultasi bisa mengakses ke puskesmas terdekat. Jadi itu merupakan gambaran ya Mbak Kanti, Pemprov DKI Jakarta sangat concern pada perlindungan perempuan dan anak gitu. Dan selain memberi akses yang mudah, keluarga Jakarta juga mungkin dalam mengakses semua pelayanan tersebut itu adalah tarifnya gratis ya, tidak ada dikenakan biaya apapun. Jadi untuk keluarga Jakarta jika melihat ataupun mengalami nggak perlu ragu lagi, nggak perlu takut ya Mas untuk langsung saja melakukan pengaduan di kanal-kanal yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Dika. Oke, baik keluarga Jakarta, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, mungkin Mas Dika bisa memberikan closing statement nih untuk keluarga Jakarta. Untuk Mas Dika kami persilahkan. Pondasi utama keluarga terhadap anak itu adalah pengasuhan dan kelekatan. Sehingga ketika kita sebagai orang tua ataupun sebagai keluarga hadir pada anak, maka anak pun akan merasa dicintai, dikasihi, dan menilai bahwa tempat yang aman itu ada di lingkungan sosial terdekatnya. Baik, terima kasih Mas Dika atas waktu dan juga pandangan serta pengalaman nih yang sudah diberikan kepada kita semua. Pastinya sangat berarti juga untuk keluarga Jakarta hari ini. Terima kasih keluarga Jakarta sudah mendengarkan episode podcast keluarga Jakarta kali ini. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa kehadiran, komunikasi dan hubungan yang hangat di dalam keluarga adalah langkah awal untuk menciptakan rasa aman bagi anak. Ingat, pencegahan bisa dimulai dari hal-hal sederhana di rumah dengan mendengarkan, memahami, dan hadir untuk anak. Jangan lupa saksikan podcast Keluarga Jakarta setiap hari Jumat pukul 15.00 WIB di channel YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share agar semakin banyak keluarga yang mendapatkan manfaat dari obrolan kita kali ini. Saya Kanti Isbisaras Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.